Pemirsa, jangan lupa subscribe channel YouTube Official UTV, like dan bunyikan lonceng notifikasi Anda. Laporan dugaan korupsi yang menyeret Wali Kota Tanjung Pinang Rahma telah memasuki tahap penyelidikan di Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau. Dua tersangka penyeludup 2,8 kg narkotika jenis sabu hasil tangkapan Res Narkoba Polresta Barelang belum lama ini terancam hukuman mati. Sejumlah kawasan di Kota Batu, Malang, Jawa Timur diterjang banjir bandang sejak Kamis sore 4 November. 15 orang dilaporkan hanyut terbawa derasnya arus banjir. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program YNews. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya Yoli Andini dan inilah YNews lengkapnya. Beredar sebuah video pengakuan seorang mahasiswi yang mengaku sebagai korban tindakan asusila saat bimbingan proposal skripsi. Sebuah video pengakuan seorang mahasiswi Universitas Riau tersebar di media sosial. Dalam pengakuannya, mahasiswi yang disamarkan identitasnya ini mengaku sebagai korban tindakan asusila yang dilakukan oleh dekan Visip Unri yang bernama Syafri Harto. Video yang diunggah di akun Instagram @mahasiswa_Universitas Riau dengan durasi 13 menit 26 detik. Melalui video yang diunggah, mahasiswa tersebut menjelaskan secara langsung kronologi kejadian dan perlakuan yang diterima korban pasca kejadian. Perlakuan tak mengenakan itu terjadi pada 27 Oktober lalu, saat korban melakukan bimbingan skripsi bersama dekan Visip Unri Syafri Harto. Saya mahasiswi Hubungan Internasional Visip Unri Angkatan 2018 yang mengalami pelecehan seksual di lingkungan kampus. Ketika saya ingin menyalin Bapak itu untuk berpamitan, namun beliau langsung menggenggam kedua bahu saya, mendekatkan badannya kepada diri saya, lalu beliau menggenggam kepala saya dengan kedua tangannya. Setelah itu ia mencium pipi sebelah kiri saya dan mencium kening saya. Saya sangat merasa ketakutan dan saya langsung menundukkan kepala saya. Dekan tersebut mulai menunjukkan itikat tidak baik. Ia memulai pembicaraan dengan menanyakan hal-hal personal korban dan mulai mengatakan pernyataan I love you. Pernyataan pelaku sempat membuat korban merasa tak nyaman. Namun menurut pengakuan korban, bimbingan akhirnya berjalan dengan lancar, hingga pelaku kembali berulah di akhir proses bimbingan tersebut. Dikutip dari Detik News, Rektor Profesor Aras Mulyadi dan Humas Universitas Riau, Rioni Imron, belum memberikan pernyataan resmi terkait aduan tersebut. Zuriat Agung Nugraha, UTV mengabarkan. Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau menindaklanjuti laporan Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah atau JPKP Kota Tanjung Pinang atas dugaan tindak pidana korupsi oleh Wali Kota Tanjung Pinang Rahma. Saat ini, laporan dugaan korupsi yang menyeret Wali Kota Tanjung Pinang Rahma telah memasuki tahap penyelidikan di Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau. Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau menindaklanjuti laporan JPKP Tanjung Pinang atas dugaan tindak pidana korupsi oleh Wali Kota Tanjung Pinang Rahma. JPKP melaporkan Wali Kota Tanjung Pinang Rahma ke Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau atas dugaan korupsi tunjangan penghasilan pegawai TPP Aparatur Sipil Negara Kota Tanjung Pinang. Kasih Penerangan dan Hukum Kejati Kepri, Jenderal Firdaus menjelaskan, laporan JPKP itu kini dalam tahap penyelidikan. Saya juga mendapat informasi bahwa bidang pidana khusus sudah melakukan telahan atas laporan itu, telahan mana kemudian berkesimpulan perlu dilakukan penyelidikan, lalu bisa saya sampaikan sekarang bahwa penyelidikan itu sudah berjalan. Hingga saat ini, proses penyelidikan masih berlangsung. Namun, hingga saat ini, pihaknya juga belum memanggil Wali Kota Tanjung Pinang Rahma. Saya pastikan belum ada pemanggilan untuk Wali Kota dan Wakil Wali Kotanya, tapi untuk yang lain barangkali sudah berjalan.
Nantinya, Wali Kota Rahma akan dipanggil jika diperlukan. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV mengabarkan. Maraknya penggunaan pukat harimau oleh para nelayan di perairan Kepulauan Riau menimbulkan kecaman dari Koalisi Masyarakat Peduli Nelayan Tradisional atau KMPNT. KMPNT menduga cara illegal fishing itu telah bermain mata dengan Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam. Masih banyaknya penggunaan pukat harimau oleh nelayan-nelayan di perairan Kepulauan Riau menimbulkan kecaman dari Koalisi Masyarakat Peduli Nelayan Tradisional atau KMPNT. KMPNT menilai aktivitas illegal fishing telah melanggar hukum, merusak lingkungan, dan merugikan para nelayan tradisional. Tak main-main, anggota KMPNT Aman Simatupang bahkan berani menduga pihak PSDKP Batam telah bermain mata dengan para nelayan yang menggunakan pukat harimau itu. Pasalnya, pada patroli yang dilakukan PSDKP, tidak ada tindakan tegas seperti penangkapan yang dilakukan oleh PSDKP Batam. Padahal kapal-kapal tersebut dipastikan telah menggunakan pukat harimau. Ya, ini kita kira mereka mungkin main mata ya sama petugas PSDKP ini dan para pengusaha-pengusaha yang ada di Kepulauan Riau ini, termasuk Tanjung Pinang ini. Karena disebabkan itu 5 hari kemarin di situ operasi diadakan, kapal-kapal pun pada pulang. Dan 3 hari ini mereka berlayar lagi. Kalau memang ada berlayar kayak gini berarti sudah jelas main mata dong. Gitu. Dan sampai saat ini juga nomor handphone saya, WA saya sudah diblokir oleh Pak Salman, Kepala PSDKP Batam. Merespon hal itu, Kepala PSDKP Batam, Salman Moko Ginta, menepis dugaan tersebut. Ia memastikan tak ada aksi main mata antara PSDKP Batam dan para pengusaha ikan ilegal. Itu saya 100.000% tidak ada kita main mata dengan pemain-pemain ikan atau nelayan. Bapak mungkin bisa cek itu semua toke-toke, mungkin bapak pemilik kapal punya nomor telepon saya atau pernah ketemu dengan saya tidak, atau mungkin dengan saya nggak tahu dengan staf saya, tapi dengan saya tidak ada yang main-main mata. Gitu Pak ya. Saya kalau terkait yang ini saya jujur saya sampaikan tidak ada kami main mata. Menurutnya, bila pihaknya terbukti melakukan aksi main mata, ia siap untuk ditindak dengan tegas. Dia jadi belum melakukan penangkapan, dia alat tangkap juga masih di atas, tidak terbukti secara fakta itu dia melakukan penangkapan dengan alat itu, makanya diberikan surat pernyataan bahwa dia langsung suruh kembali hari itu dia kembali. Jadi kan kasihan juga nelayan kecil kalau kita nangkapin itu mereka mau makan apa juga. Hingga saat ini, PSDKP Batam mengaku rutin melakukan patroli guna memastikan tidak adanya pelaku illegal fishing di perairan Kepri. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV mengabarkan. 2 tersangka penyeludup 2,8 kg narkotika jenis sabu hasil tangkapan Res Narkoba Polresta Barelang belum lama ini terancam hukuman mati. Kedua tersangka diringkus petugas pada 8 Oktober lalu di Pelabuhan Rakyat Tanjung Uncang, Batam, Kepulauan Riau. HN dan WB, 2 tersangka penyeludup 2,8 kg narkotika jenis sabu. Hasil tangkapan Res Narkoba Polresta Barelang belum lama ini terancam hukuman mati. Polresta Barelang menyangkakan kedua tersangka ke dalam pasal 114 ayat 2, Junto pasal 112 ayat 2, Junto pasal 130 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dalam pasal itu disebutkan, ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun atau seumur hidup atau hukuman mati. Kasat Res Narkoba Polresta Barelang, Kompol Lulik Febiantara mengatakan, kedua tersangka ditangkap petugas beserta barang bukti narkotika jenis sabu di Pelabuhan Rakyat Tanjung Buntung, Batam, Jumat 8 Oktober lalu. Saat dilakukan penangkapan terhadap 2 pelaku tersebut, kepolisian menyita 2.008 gram dari kedua pelaku. Dengan tersangka 2 orang, yaitu saudara HN dan saudara WB. Ya, jadi pada kesempatan beberapa pekan yang lalu, yang bersangkutan kita amankan di rumahnya di daerah Kecamatan Bengkong. Satuan Reserse Narkoba Polresta Barelang Polda Kepulauan Riau melakukan pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 1.961 gram. Sabu tersebut dimusnahkan dengan cara direbus di air mendidih. Kemudian setelah larut akan dibuang di saluran pembuangan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alamuddin, UTV mengabarkan.
Vanessa Angel dan suaminya Febri Andriansyah dimakamkan bersama di satu liang lahat pada Jumat 5 November pukul 9 pagi di Pemakaman Umum Islam Malaka, Jakarta Selatan. Pasangan artis Vanessa Angel dan Febri Andriansyah dimakamkan pada Jumat 5 November pukul 9 pagi. Jenazah keduanya tiba di rumah duka di Jakarta pada pukul 4.20 dini hari pagi setelah menempuh jalur darat dari Surabaya sehabis menjalani autopsi. Keduanya dimakamkan bersama di satu liang lahat di Taman Pemakaman Islam Malaka, Jakarta Selatan. Hal ini merupakan permintaan dari kedua pihak keluarga. Pemakaman pasangan suami istri ini diiringi isak tangis keluarga yang masih mengalami syok atas kejadian menimpa keluarga mereka. Sebelumnya, mobil yang ditumpangi Vanessa dan suami mengalami laka lantas di Tol Jombang, Jawa Timur saat hendak menuju Surabaya. Yuli Andini, UTV mengabarkan. Sejumlah kawasan di Kota Batu, Malang, Jawa Timur diterjang banjir bandang sejak Kamis sore 4 November. 15 orang dilaporkan hanyut terbawa derasnya arus banjir. Sejumlah daerah di Kota Batu, Malang, Jawa Timur dilanda banjir bandang sejak Kamis 4 November sore. Banjir bandang disebabkan air Sungai Brantas meluap dikarenakan intensitas hujan tinggi mengguyur sejumlah daerah di Kota Batu, Malang. 15 orang dikabarkan terbawa derasnya arus air sungai dan membuat puluhan rumah di daerah aliran Sungai Brantas rusak parah. Hingga Kamis malam, 4 warga yang hanyut telah ditemukan dalam kondisi selamat, sementara 11 orang lainnya dalam pencarian petugas. Banjir melanda beberapa kawasan di Kota Batu, Malang, seperti di Desa Sumber Brantas dan Sabung Desa Bulukerto, Kecamatan Bumi Aji, Kecamatan Klojan, Kecamatan Lowokwaru, dan Kedung Kandang. Ratusan warga diungsikan di 3 lokasi, yakni Taman Rekreasi Brawijaya Edu Park, Kampung Klitik Selaket, dan di Jalan Bougainville Jatimulyo. Bangunan tembok di bawah pondasi batu itu sudah hanyut semua, yang tembok-temboknya tidak ada. Hanyut semua. Sisanya satu aja tidak ada apa. Tadi hasil pendataan lebih kurang ada, ini saya belum hitung kakak loh ya, lebih kurang 100 lebih ya. 100 lebih warga. Terus kemudian saat ini sudah kita kondisikan dari Dinas Sosial, dari BPBD untuk jatah hidup mereka. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Danau Tus, danau terbesar kedua di Turki, dilanda kekeringan yang dinilai disebabkan perubahan iklim yang melanda sebagian besar wilayah Turki. Perubahan iklim dan penyalahgunaan sumber air di Turki menyebabkan terjadinya kekeringan hingga kelangkaan air. Danau terbesar kedua di Turki, Danau Tus, yakni danau yang menjadi tempat persinggahan bagi burung-burung migran, terutama burung flamingo, mengalami kekeringan. Kelangkaan air menciptakan malapetaka di danau yang berlokasi sekitar 170 km sebelah tenggara Ankara ini. Ahli lingkungan mengatakan bahwa hanya 5.000 anak burung flamingo yang menetas pada tahun ini di sekitar danau yang menyusut itu. Jumlah populasi flamingo menyusut jauh dibandingkan dengan tahun 2018 yang berjumlah lebih dari 12.000 anak burung. Danau Tus bukanlah satu-satunya danau yang menghadapi kondisi buruk di Turki Tengah. Sejumlah danau dan cekungan air tawar lainnya yang terbilang vital bagi proses produksi gandum di Turki juga menyusut. Dari Ankara, Turki, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. 3 orang korban perahu terbalik di Bojonegoro berhasil ditemukan tim pencarian dan pertolongan SAR dalam keadaan meninggal dunia. Tim pencarian dan pertolongan SAR mengevakuasi 3 korban perahu terbalik di Bojonegoro, Jawa Timur. Ketiga korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, sementara 6 korban lainnya masih dalam pencarian. Kepala Kantor SAR Surabaya, Hari Adi Purnomo mengatakan, data sementara total penumpang perahu terbalik berjumlah 19 orang. Sebanyak 10 orang penumpang berhasil diselamatkan, 3 ditemukan meninggal dunia. Hingga saat ini pencarian korban dilanjutkan kembali. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan News selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.